Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febriani Fahrun dari kelas A dengan NIM 94142405. Saya akan menjelaskan dampak dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, secara definisi, RLS adalah jumlah total tahun sekolah seluruh penduduk usia 25 tahun ke atas dibagi dengan jumlah total penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS menghitung pencapaian pendidikan yang sudah ditempuh, bukan yang direncanakan atau sedang berjalan. Misalnya, jika seseorang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, maka ia dianggap memiliki 9 tahun sekolah, sedangkan lulusan SMA memiliki 12 tahun sekolah, dan seterusnya. Nilai RLS ini akan memberikan gambaran umum tentang seberapa tinggi pendidikan yang telah dicapai oleh mayoritas penduduk dewasa di suatu daerah atau negara. Nah, cara untuk menghitungnya ada pakai rumus sigma total tahun sekolah penduduk usia kurang lebih 25 tahun bahagi jumlah penduduk usia kurang lebih 25 tahun. Contohnya, jika suatu wilayah terdapat 1000 orang usia 25 tahun ke atas dan total tahun sekolah mereka adalah 9.000 tahun, maka RLS 9.000 bahagi 1000 sama dengan 9 tahun. Semakin tinggi RLS, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika RLS rendah, itu bisa menunjukkan adanya keterbatasan akses atau hambatan dalam memperoleh pendidikan formal di masa lalu. RLS juga sering dibandingkan dengan indikator harapan lama sekolah atau HLS yang mengukur berapa lama anak-anak usia sekolah saat ini diperkirakan akan bersekolah di masa depan. Jika pola pendidikan saat ini tetap berlaku secara keseluruhan, RLS penting untuk perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial, karena membantu pemerintah memahami capaian pendidikan masyarakat dan menyusun kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, angka partisipasi murni atau APM adalah satu indikator penting dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur persentase yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut. Dengan kata lain, APM menunjukkan berapa banyak anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, tanpa memperhitungkan mereka yang tertinggal kelas atau yang masuk sekolah lebih awal atau lebih lambat dari seharusnya. Secara definisi, analisis pertimbangan murni adalah persentase penduduk usia sekolah resmi untuk suatu jenjang pendidikan yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut terhadap seluruh jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut. Misalnya, untuk jenjang sekolah dasar atau SD, usia resmi adalah 7-12 tahun. Maka, APM SD mengukur berapa persen anak 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD, bukan di jenjang lain atau tidak sekolah sama sekali. Rumus perhitungan APM adalah APM sama dengan jumlah penduduk usia resmi untuk jenjang tertentu yang sedang bersekolah di jenjang itu bahagi jumlah total penduduk usia resmi untuk jenjang tersebut kali 100%. Contoh, jika suatu daerah terdapat 10.000 anak usia 7-12 tahun atau usia resmi SD dan 9.000 diantaranya sedang bersekolah di SD,
Maka APM sama dengan 9.000 bahagi 10.000 kali 100% sama dengan 90%. APM menghitung keterlibatan pendidikan yang tepat usia sehingga berbeda dengan angka partisipasi kasar atau APK yang menghitung semua anak yang bersekolah di suatu jenjang tanpa memperhatikan usia mereka. Karena itu, nilai APM tidak akan melebihi 100%, sedangkan APK bisa melebihi 100% jika banyak siswa yang tertinggal kelas atau masuk lebih awal atau lambat. APM menunjukkan tingkat efisiensi sistem pendidikan dalam menjangkau anak-anak pada usia yang seharusnya mengenyam pendidikan di jenjang tertentu. Semakin tinggi APM, semakin baik sistem pendidikan tersebut dalam memberikan akses yang tepat waktu. Sebaliknya, APM yang rendah mengindikasikan adanya masalah seperti keterlambatan masuk sekolah, putus sekolah, atau hambatan akses pendidikan. Oleh karena itu, APM sering dijadikan acuan dalam mengevaluasi pencapaian pemerataan pendidikan dan untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan tersedia untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pada periode tertentu, TPT merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah atau negara. TPT hanya menghitung mereka yang benar-benar tidak bekerja sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja, sehingga tidak termasuk orang yang tidak bekerja namun tidak mencari pekerjaan seperti ibu rumah tangga, pelajar atau pensiun. Secara definisi, TPT adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja biasanya 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Jadi TPT tidak mengukur seluruh penduduk, melainkan hanya mereka yang termasuk dalam kategori angkatan kerja. Rumus penghitungan TPT adalah jumlah penganggur bahagi jumlah angkatan kerja kali 100%. Contoh, jika suatu wilayah terdapat 100.000 orang dalam angkatan kerja dan 8.000 diantaranya tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, maka TPT 8.000 bahagi 100.000 kali 100% sama dengan 8%. Mengukur sejauh mana ketersediaan lapangan kerja mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Angka TPT yang tinggi menandakan bahwa orang yang ingin dan siap bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, yang bisa menjadi tanda adanya masalah dalam struktur ekonomi, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, atau kondisi ekonomi yang belum mampu menciptakan cukup banyak lapangan kerja. Pengukuran TPT dilakukan melalui survei angkatan kerja nasional seperti Sakernas di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan mewawancarai sampel penduduk tentang status pekerjaan mereka. Hasil TPT ini sangat penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan penciptaan lapangan kerja, serta sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum. Tujuan dari pengukuran tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah atau negara mengenai jumlah dan proporsi penduduk yang aktif
mencari pekerjaan namun belum bekerja. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto atau PDB secara real setelah disesuaikan dengan inflasi. Dalam arti sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dari waktu ke waktu. Secara definisi, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan positif dalam output ekonomi yang menunjukkan bahwa suatu negara mengalami kemajuan dalam aspek produktivitas, pendapatan masyarakat, dan sumber daya beli. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan PDB real yang dihitung dalam persentase. Misalnya, jika PDB suatu negara naik dari 10 triliun menjadi 10,5 triliun dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah 5%. Rumus umum untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah ekonomi atau persen PDB tahun ini kurang PDB tahun lalu bagi PDB tahun lalu kali 100%. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa baik perekonomian suatu negara berkembang dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, stabilitas ekonomi, serta kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan yang positif biasanya berarti peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan investasi. Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu merata atau berkelanjutan. Oleh karena itu, selain tingkat pertumbuhan, kualitas pertumbuhan juga menjadi perhatian. Misalnya, apakah pertumbuhan tersebut ramah lingkungan, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kemajuan ekonomi suatu negara yang menggambarkan peningkatan produksi dan konsumsi dalam masyarakat, serta menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Pengaruh rata-rata lama sekolah atau RLS, angka partisipasi murni atau APM, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara teori melalui pendekatan ekonomi pembangunan dan teori modal manusia. Ketiga indikator ini berkaitan erat dengan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut adalah hubungan teorisnya secara rinci. Rata-rata lama sekolah atau RLS, pertumbuhan ekonomi atau PE. Secara teori, RLS mencerminkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia dewasa. Semakin tinggi RLS, semakin tinggi pula kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Dalam teori modal manusia atau human capital theory yang dikembangkan oleh ekonom seperti Gary Becker dan Theodore Schultz, investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas individu yang pada akhirnya meningkatkan output ekonomi nasional. Maka semakin tinggi RLS, semakin besar kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena tenaga kerja menjadi lebih inovatif, efisien, dan mampu menyerap teknologi baru. Yang kedua, angka partisipasi murni atau APM. Pertumbuhan ekonomi atau PE
APM menggambarkan efektivitas sistem pendidikan dalam menjangkau anak-anak usia sekolah secara tepat waktu. Semakin tinggi APM, semakin banyak anak yang mengikuti pendidikan pada usia yang seharusnya. Yang berarti investasi pendidikan dilakukan secara dini dan merata. Dalam jangka panjang, hal ini menghasilkan generasi yang lebih terdidik dan siap kerja, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan demikian, tingginya APM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan tenaga kerja produktif di masa depan yang mampu berpartisipasi aktif dalam sektor-sektor ekonomi. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhadap pertumbuhan ekonomi atau PE. TPT menunjukkan sejauh mana angkatan kerja terserap di pasar kerja. Dalam teori ekonomi makro klasik dan Keynesian, pengangguran yang tinggi mencerminkan underutilization atau pemanfaatan yang kurang optimal dari sumber tenaga kerja yang menurunkan output nasional. TPT yang tinggi berarti tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara produktif, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan TPT menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berarti lebih banyak faktor produksi yang digunakan, sehingga mendorong peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kesimpulan teoris hubungan RLS, APM, TPT terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, baik rata-rata lama sekolah maupun angka partisipasi umum berperan sebagai faktor input dalam pembentuk kualitas sumber daya manusia, sedangkan TPT mencerminkan efisiensi pasar tenaga kerja menyerap sumber daya tersebut dalam kerangka pertumbuhan ekonomi endogen. Kualitas SDM atau dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan serta penggunaan tenaga kerja secara optimal atau rendahnya TPT adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Maka peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi ekonomi terhadap penurunan TPT secara teoris memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena negara menjadi lebih mampu memanfaatkan potensi manusia secara maksimal dan mendorong produktivitas dan inovasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.